Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan praktek Kuci model Tirta pada kasus 3. Nah, saya Andrini Mudayanti dari SMA Negeri Jenggawa dan rekan saya sebagai Kuci Siti Khususiah dari SDN Karangduren 03. Sedangkan coachnya adalah saya Siti Ma'fiatul Hasanah dari SMP Plus Asrama Pembina Masyarakat. Pada kesempatan kali ini beliau berdua akan mempraktikkan Kuci model Tirta. Silakan dinikmati. Bu Rini. Ya. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Bu Fia, Bunda Rini. Apa kabar? Kabarnya buruk nih Bun. Kayaknya sedang ada masalah ya? Oh Bu Fia, Banget aku ini. tadi ditegur kepala sekolah. Ditegur. Bu Susi baik-baik saja. Saya perhatikan kok kayaknya bad mood Bu. Benar sekali Bu, hari ini saya tidak semangat. Saya itu punya masalah, tapi mau curhat itu bingung maunya ke siapa. Oh, Bu Susi ada masalah. Saya siap Bu, jadi teman curhat Bu Susi. Beneran Bu? Iya, Bu Susi. Apa yang bisa saya bantu Bu Susi? Dan apa yang Bu Susi inginkan? Nah, begini Bu Fia, saya itu butuh cuma curhat supaya saya itu dapat menemukan solusi dari masalah saya. Selain itu saya pengen sharing juga atas permasalahan yang saya hadapi ini. Oh, ada yang lain lagi kah? Coba Bu Susi ceritakan. Nah, selain itu saya juga pengen merasa tenang. Terus terang saja Bu, mulai dari kemarin setelah ditegur kepala sekolah, saya itu rasanya kayak nggak tenang gitu, nggak nyaman gitu. Saya pengen dapat ketenangan dan kenyamanan saya kembali. Oh, benar Bu. Memang kalau ada masalah itu harus segera diselesaikan supaya Bu Susi bisa segera tenang dan beraktivitas kembali seperti semula. Benar sekali Bu, benar tidak nyaman pokoknya kalau lagi ada masalah itu. Tenang Bu, tenang Bu. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Semuanya pasti ada jalan keluarnya. Coba ambil nafas yang dalam dulu biar sedikit lebih tenang. Nah, seperti itu. Gimana rasanya Bu? Alhamdulillah lumayan tenang sih Bu daripada tadi. Iya. Nah, Bu Susi kan sekarang sudah tenang. Bu Susi sekarang bisa ceritakan kepada saya bagaimana sih kronologisnya? Nah, saya kan ditegur kepala sekolah Bu Fia. Nah, kepala sekolah saya itu mendapat laporan dari pengawas. Kebetulan kemarin sedang ada supervisi di sekolah. Terus? Nah, dan kebetulan lagi pengawas saya itu masuk ke kelas saya waktu supervisi. Oh, terus? Nah, ketika masuk di kelas saya, waktu saya melaksanakan pembelajaran, saya tidak menggunakan buku teks. Nah, di situ pengawas bertanya kepada saya, kenapa kok nggak pakai buku teks? Iya. Saya Terus? jawab, loh Bapak, saya itu hari ini mengajarnya tidak menggunakan buku teks karena saya menggunakan e-book dan YouTube sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Seperti itu. Sebenarnya sudah cukup bagus ya Bu. Iya. Tapi bagaimana Bu Susi menanggapi kritikan dari pengawas tadi? Ya saya sampaikan seadanya karena pembelajaran waktu itu. Nah selain itu anak-anak juga lebih senang kalau pembelajarannya menggunakan YouTube. Saya sampaikan kepada Bapak pengawas. Tapi
tapi sepertinya Oh, begitu masalahnya, Bu. Berarti tadi Bu Susi ditegur oleh kepala sekolah benar sekali. karena kepala sekolah mendapat laporan dari pengawas bahwa Bu Susi mengajar tidak menggunakan buku teks. Lalu kira-kira apa yang akan Bu Susi lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Sepertinya saya harus menemui kepala sekolah, Bu Fia. Soalnya untuk mengklarifikasi masalah ini supaya cepat clear. Semoga beliau bisa memberikan saya solusi juga yang terbaik untuk kedua. Selanjutnya kira-kira ada lagi apa enggak yang kepingin Bu Susi lakukan? Tentunya saya harus minta maaf kepada pengawas saya. Saya insya Allah mungkin nanti akan berkunjung ke rumah beliau supaya saya mendapat pencerahan yang baik tentang pembelajaran ini. Oh, betul sekali, solusinya bagus sekali Bu Susi. Semangat Bu Susi, jangan takut ya, jangan takut. Saya siap kok nemeni Bu Susi kalau misalnya dibutuhkan untuk menyampaikan kepada kepala sekolah atau bahkan kalau Bu Susi butuh teman ke pengawas sekolah, saya siap Bu Susi nemeni Bu Susi. Bener Bu Fia? Iya, Alhamdulillah. Bagaimana teman-teman? Sudah menyaksikan praktek kucing model Tirta pada kasus 3 yang diperankan oleh Bu Susi dan Ibu Fia. Dalam pengamatan dari lembar observasi saya, tujuan sudah tersampaikan dengan baik. Bagaimana Bu Fia sebagai coach di sini memberikan komunikasi secara asertif, mengolah atau memunculkan potensi yang ada pada Ibu Susi. Tujuannya sudah jelas, bagaimana Bu Susi menginginkan teman untuk curhat yang pertama, sedangkan yang kedua di situ Bu Susi ingin permasalahannya cepat terselesaikan. Jadi tujuannya itu sudah muncul. Kemudian untuk identifikasi masalah, kembali lagi coach di sini memang berperan penting ya untuk mengorek permasalahan terhadap Gusti itu bagaimana. Itu sudah tersampaikan juga, membuat pertanyaan-pertanyaan, membuat flashback atau umpan balik yang secara tidak sadar atau disadari, Gusti di sini menceritakan permasalahan, akar permasalahan yang mengganjal dan membuat dia tertekan. Sedangkan untuk rencana aksi nyata antara Gusti dan coach sudah muncul juga di situ. Dan tindak lanjutnya sudah diflorkan. Yang pertama yaitu beliaunya untuk Gusti itu menghadap kepada kepala sekolah, minta solusi dan pencerahan. Sedangkan yang kedua yaitu Bu Susi selaku Gusti di sini adalah mau mengunjungi rumah pengawas untuk minta maaf. Ya bagaimanapun juga Ibu Susi sudah menyadari bahwa apa argumen beliau itu adalah kurang pas, kurang tepat. Bagus tapi pada posisi yang tidak tepat. Kemudian untuk tanggung jawab, beliau berdua sudah menyampaikan tanggung jawabnya, sedangkan untuk coach di sini bersedia mengantar juga agar permasalahan ini benar-benar terselesaikan. Bagaimana? Paham? Untuk praktek kucing model Tirta. T. Tujuan. I. Identifikasi masalah. R. Adalah reaksi aksi, sedangkan T. Tanggung jawab. Semua mengalir seperti air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.